meletakkan perjuangan melawan penjajah dengan mendirikan pesantren. Ulama-ulama Nusantara tidak terkecuali Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari 1871 sampai 1947 terus berupaya meneguhkan legasi warisan ajaran Islam yang dibawa Wali Songo di Indonesia melalui dakwah ramah dan berkebudayaan. Upaya-upaya perjuangan tersebut mendapat tantangan tidak mudah karena bangsa Indonesia dalam kondisi terjajah. Dalam kondisi terjajah itu, keyakinan beragama rawan terombang-ambing, sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali bertekad memperkuat akidah dan syariat Islam kepada Muslim Nusantara yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh Wali Songo. Tentu saja, sembari berjuang melepaskan bangsa Indonesia dari kungkungan penjajahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan ilmu. Dari sini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan sosok ulama yang terus mendorong rakyat untuk tekun belajar dan menuntut ilmu. Beliau belajar dari pesantren satu ke pesantren lainnya. Tidak cukup menggali ilmu dalam negeri, beliau juga memperkuat keilmuannya dengan belajar di tanah Hijaz, Mekah. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu di Makkah, Muhammad Asad Syihab dalam buku biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ditulisnya mencatat bahwa Hadratus Syekh pulang ke tanah air tidak membawa gelar besar yang kosong, tidak pula membawa harta dunia yang bertumpuk, namun kembali di dadanya ilmu yang bermanfaat untuk diajarkan kepada warga dan anak negerinya. Muhammad Asad Syihab dalam bukunya itu menyebut Kiai Hasyim Asy'ari dengan sebutan Al-Alamah. Dalam tradisi Timur Tengah, istilah tersebut diberikan kepada orang yang mempunyai pangkat keulamaan dan keilmuan yang tinggi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpesan, bangsa tidak akan jaya jika warganya bodoh. Hanya dengan ilmu suatu bangsa menjadi lebih baik. Meskipun Kiai Hasyim Asy'ari mumpuni dalam ilmu agama, tetapi ia tidak menutup mata terhadap bangsa Indonesia yang masih dalam kondisi terjajah. Kegelisahannya itu dituangkan dalam sebuah pertemuan di Multazam bersama para sahabat seangkatannya dari Afrika, Asia, dan juga negara-negara Arab sebelum Kiai Hasyim kembali ke Indonesia. Pertemuan tersebut terjadi pada suatu di bulan Ramadan di Masjidil Haram Makkah. Singkat cerita, dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan di antara mereka untuk mengangkat sumpah di hadapan Multazam dekat pintu Ka'bah untuk menyikapi kondisi di negara masing-masing yang dalam keadaan terjajah. Kesepakatan tersebut antara lain ialah sebuah janji yang harus ditepati apabila mereka sudah sampai dan berada di negara masing-masing. Sedangkan janji tersebut berupa tekad untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tegaknya Islam, berusaha mempersatukan umat Islam dalam kegiatan penyebaran ilmu pengetahuan serta pendalaman ilmu agama Islam. Bagi mereka, tekad tersebut harus dicetuskan dan dibawa bersama dengan mengangkat sumpah. Karena pada saat itu, kondisi dan situasi sosial politik di negara-negara timur hampir bernasib sama, yakni berada di bawah kekuasaan penjajahan bangsa barat. Sesampainya di tanah air, Kiai Haji menepati janji dan sumpah saat di Multazam. Pada tahun 1899, beliau mendirikan pondok pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur. Dari pesantren ini kemudian dihimpun dan dilahirkan calon-calon pejuang muslim yang tangguh, yang mampu memelihara, melestarikan, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kiai Hasyim merupakan ulama abad ke-20 yang telah berhasil melahirkan ribuan kiai.
Bukan hanya untuk tujuan memperkuat ilmu agama, tetapi pendirian wadah pesan itu juga untuk melawan ketidakprikemanusiaan penjajah Belanda dan juga Nippon Jepang. Sejarah mencatat, hanya kalangan pesantren yang tidak mudah tunduk begitu saja di tangan Belanda. Dengan perlawanan kulturalnya, Kiai Hasyim dan pesantrennya tidak pernah luput dari spionis Belanda. Asad Syihab mencatat, ketika menangani penataan pesantren, Hadratus Syekh